Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang apa toh itu penyakit sistem pernafasan. Oke, langsung saja kita mulai. Sistem pernapasan atau yang disebut juga yang namanya sistem respirasi. Nama lain jadi sistem pernapasan itu sistem respirasi atau sistem pernapasan. Sistem respirasi pada manusia adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Manusia memiliki alat respirasi yang berperan sebagai perantara antara lingkungan luar dengan lingkungan dalam. Alatnya disebut apa? Ya, paru. Proses respirasi manusia dibagi menjadi dua. Satu, ins iku masuk. In itu kan artinya dalam. In masuk berarti inspirasi. Inspirasi berarti apa? Proses masuknya oksigen ke dalam dari hidung menuju ke paru-paru. Selanjutnya diteruskan ke darah. Nah, kalau X, cara mengingatnya ekspor. Nah, berarti X itu keluar. Jadi ekspirasi berarti proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melalui hidung. Jadi seperti itu. Nah, urutan untuk sistem pernapasan itu sebagai berikut. Pertama, jelas melalui hidung. Nah, di hidung ini dia akan menuju udara masuk. Udara masuk akan menuju ke. Nah, ini ada dua. Ini antara ini namanya faring. Nah, yang ini laring. Lu bedanya apa Pak faring sama laring? Nah, cara mengingatnya faring itu sama dengan pangan. Berarti dia jalan pangan. Nah, berarti kalau kalian makan, ini kan ada dua cabang nih. Nah, ini tuh ada namanya pintu otomatis di sini. Nah, di sini tuh ada pintu otomatis. Jadi, kalau ini udara yang masuk, pintu yang ini ketutup. Jret, tutup sini. Nah, berarti langsung udaranya masuk paru-paru. Tapi kalau kalian menelan air, menelan makanan, pintunya itu masuk tutupnya di sini. Jret. Nah, jadi pintunya itu ada di sini. Nah, di sini loh. Nah, ini pintunya ini. Nah, jadi kalau ini nanti, nah, Bapak ulang, nah, udara masuk. Nah, kalau ini namanya faring atau jalan pangan. Cara ingatnya pangan, berarti dia ini jalan untuk makanan. Nah, jadi pintunya tadi di sini. Nah, kalau ini ada makanan yang masuk atau air yang masuk, pintu ini akan menutup otomatis ke sini, jedet. Nah, otomatis jalan paru ketutup. Nah, tapi kalau udara ini yang masuk, pintunya akan menutup jalan paringnya, jedet. Nah, berarti udara yang masuk ke paru-paru. Makanya kalau kalian minum pasti tidak akan bernapas. Nah, tapi kalau kalian napas, tidak mungkin kalian bisa memasukkan air ke dalam mulut, menelan lah gampangnya. Nah, tidak mungkin kalian posisi menelan dengan bernapas. Kenapa? Karena ini secara otomatis menutup dan membuka. Nah, oke, kembali lagi ke materi. Nah, jadi rongga hidung masuk. Nah, sini menuju laring. Nah, laring menuju trakea. Nah, trakea menuju bronkus. Cabang bronkus disebut bronkiolus. Nah, cabang bronkiolus disebut alveolus. Nah, jadi kecil-kecil ini alveolus. Jadi ini kalau diperbesar, ini bukan kayak akar ini. Kalau diperbesar itu nanti bentuknya bunder-bunder kayak gini, kayak buah anggur. Itu kantong-kantong alveolus namanya.
Nah, jadi hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Yang paru-paru itu yang mana, Pak? Yang paru-paru ya mulai ini. Ini itu kan sebagian dari, oh maaf, mulai dari bronkus ini kan dia paru-paru. Kalau bronkiolus itu masih cabangnya, masih di luar paru-paru ini. Nah, ini paru-parunya. Nah, jadi seperti itu. Oke, langsung saja. Macam-macam pernapasan. Nah, untuk macam-macam pernapasan itu juga ada dua pernapasan. Pernapasan perut menggunakan perut dan pernapasan dada. Untuk mengetahui gimana, Pak? Lihat saja. Kalau tulang rusuk, tulang dada, otot tulang rusuk dan tulang dada kontraksi. Kontraksi itu gimana, Pak? Bergerak, mengembang. Nah, itu kan kontraksi. Nah, sehingga mengakibatkan volume besar, tekanan kecil, udara akan masuk. Kan coba kalian menghirup udara, pasti dada kalian akan naik, tulang rusuk kalian mengembang, berkontraksi, sehingga volume itu mengumpul di daerah dada situ. Akibatnya apa? Udara masuk. Kan udara itu berjalan dari tekanan kecil ke tekanan yang lebih dari tekanan yang besar ke tekanan yang lebih besar kecil. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau pernapasan perut itu otot perut berkontraksi sehingga diafragma melengkung, volume besar, tekanan kecil, udara dari luar masuk. Nah, jadi yang bergerak itu perutnya. Nah, itu namanya pernapasan. Nah, kelainan sistem respirasi atau disebut juga penyakit-penyakit respirasi. Satu, ada yang namanya influenza atau flu. Kalau kita lebih kenalnya batuk pilek. Nah, jadi nama lainnya kalau yang paling sering apa? Pilek, hidung tersumbat, bersin, tenggorokan gatal, itu namanya influenza. Disebabkan oleh apa? Virus, bukan bakteri. Nah, makanya kalau kalian kena flu tidak boleh diberi antibiotik. Kenapa, Pak? Ya, antibiotik itu fungsinya untuk apa? Membunuh kuman toh. Membunuh bakteri kan. Lah ini virus kok dikasih antibiotik, ya salah. Nah, makanya kalau flu jangan sekali-kali langsung bapak ibu kalian bisa kalau flu. Lah itu kok nyamuk, enggak perlu. Bu, enggak usah, Bu. Itu antibiotik. Kenapa? Nanti takutnya terjadi resisten, kebal. Nek sakit lagi tidak mempan dengan antibiotik itu dan harus lebih besar dosisnya. Nah, resikonya kan itu. Nah, makanya lah kalau flu kayak gitu apa Pak yang harus? Ya udah, makanan yang bergizi. Nah, terus vitamin C, istirahat cukup, udah 3 ini udah cukup, nggak perlu diobati, dia nanti virusnya akan kalah sendiri. Nah, terus asma biasanya kalau kalian sering mendengar itu mengi, kalau bahasa kita yang paling sering terdengar itu mengi. Nah, merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi terhadap, itu sembarang alerginya, bisa rambut, bulu, debu, serbuk bunga. Nah, jadi dia akan menyempit. Nah, ini loh, ini kan bronkiolus normal atau nah karena ada alergen, ini alergen namanya. Nah, jadi penyebab alergi itu alergen namanya, alergen. Nah, karena ada alergen yang masuk, terserah pemicunya apa. Kalau dia pemicu asmanya dia debu, ya udah ini langsung masuk, ini menggumpal, ini adalah yang kuning-kuning ini yang dihasilkan oleh alergen. Nah, itu dia dihasilkan alergen ini, terus dia mengecil ini. Ini mengecil ke sana. Nah, ini juga mengecil semua. Akhirnya kalau dia ini kan jalan napas tadinya. Nah, kalian kalau pernah bermain sedotan, kalian perkecil lubangnya, kalian tiup, bunyi enggak?
bunyi kan. Nah, di situ itulah namanya asma. Jadi dia itu mengecil kalau ini udara lewat. Ngik, 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 ngik. Jadi kayak gitu, itu namanya asma. Nah, jadi kalau biasanya terjadi kapan, Pak? Biasanya pas tidur. Kalau pas tidur itu dia ini akan bunyi, suaranya akan terlebih terdengar nyaring bahkan. Ngik, 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 seperti itu. Kenapa? Karena ini tadi menyempit udara lewat. Ya wes kayak bersiul. Jadi seperti itu untuk asma. Nah, terus ada kanker paru. Nah, kalau kanker paru jelas penyebabnya apa? Penyebabnya bisa asap rokok. Asap rokok beda ya. Perokok sama menghirup asap rokok itu beda. Kalau perokok itu dia menghirup, tapi kalau perokok 30% dia menghirup. Oh, kebalik, 70% dia menghirup. Oh, maaf, kebalik, hisap. 70% dia menghisap, 30% dia menghirup. Itu perokok. Kalau temennya yang di sebelah tidak merokok dan ini dia merokok, perokok pasif. 70% dia menghirup asap, 30% tidak ada karena dia tidak menghisap asapnya. Nah, jadi hampir sekitar 70% lebih, bahkan hampir 100% dia akan menghisap asap tersebut. Oh, menghirup asap tersebut. Nah, dari gambaran ini yang paling berbahaya siapa? Ya perokok pasif. Makanya kalau kalian apa namanya, ke warung lah atau nongkrong lah. Nah, kalau teman kalian ada yang merokok, agak jauh sedikit. Kenapa? Ya rugi kalian. Kalau kalian nggak rokok, nah kalian menghirup udara, menghirup asapnya itu racun semua, itu 100% bahkan. Nah, kalau mereka menghirupnya cuma 30% sekitar. Kenapa? Banyaknya dihisap terus dikeluarkan karena itu tetap berbahaya. Makanya di sini asap rokok, debu asbes itu apa, Pak? Ya, debu-debu yang dihasilkan oleh pembuatan asbes, radiasi ion, produk petroleum, kromium. Nah, ini juga dapat mengakibatkan terjadinya kanker paru-kaka. Jadi dia akan mati kayak gini. Mati ini namanya gangren. Nah, gangren itu kematian sel, warnanya hitam kayak gini akhirnya nanti. Nah, terus berikutnya ada sinusitis. Jadi hidungnya ini radang, ya meler, pilek lah istilah kata. Nah, peradangan sinusitis yang dinamakan di dalamnya terkumpul nanah, ini yang paling parah. Jadi keluarnya nanti bukan umbel tok, bahkan umbelnya baunya sangat amis. Jadi dia bercampur dengan nanah. Itu terjadinya sinusitis. Karena apa, Pak? Bakteri jelas. Tis itu peradangan, berarti kan peradangan pada sinus itu di sini. Nah, peradangan pada sinus berarti ya bakteri penyebabnya. Rinitis. Nah, rinitis itu, nah, kalau rinitis gangguannya oleh virus. Infeksi virus Tapim bisa dikarenakan reaksi alergi terhadap cuaca, bisa juga alergi terhadap cuaca. Hidungnya merah paling gampang. Nah, terus ada juga